Pemirsa Pandawa Worldview, dimanapun Anda berada, kita masuk segmen terakhir ya. Mas Miftah, tentu ada peranan keluarga ya yang harus kita lihat di dalam perkembangan remaja ini. Bagaimana menurut Anda supaya anak-anak ini terhindar dari hal-hal negatif dari kegiatan-kegiatan seperti Citayam Fashion Show ini? Ya, jadi ini keluarga itu adalah kunci. Keluarga itu adalah gerbang. Karena itu bagaimana cara membentengi anak-anak kita agar terhindar dari persoalan-persoalan negatif ya, terutama yang negatif. Ya, tentunya kita harus memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, terutama yang usia remaja. Karena Citayam Fashion Show ini seperti candu yang begitu cepat menyebar, terutama ke anak-anak di kalangan remaja, sehingga dalam tanda kutip mengidolakan, Bungi, mengidolakan Kurma, Roy, JJ dan kawan-kawannya itu. Nah, mengidolakan dari sisi kreativitas, prestasinya dalam bagaimana membangun satu kreativitas sehingga menjadi booming, boleh. Tapi bagaimana latar belakang remaja-remaja yang menghabiskan waktu di jalan, tidak sekolah, itu jangan ditiru. Karena tidak semua orang bisa meniru. Karena nanti kan akan muncul di anak-anak remaja kita ini. Wah, itu si Bongi aja kerjanya cuma ngamen, gak sekolah, gak apa, bisa dapat duit banyak. Jangan sampai seperti itu yang muncul kesimpulan di pemikiran anak-anak kita. Sampaikan apa namanya apa yang benar kepada anak-anak kita supaya mereka itu juga menyadari bahwa kalau begini, kalau Bungi dan kawan-kawan yang tidak sekolah saja bisa menjadi konten kreator sedemikian bagus, apalagi kalau anak-anak kita yang sekolah, yang berpendidikan baik, tentu akan lebih baik dari Bungi dan kawan-kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga untuk orang tua agar memperhatikan anak-anaknya. Karena kebanyakan akibat Citayam Fashion Show ini hampir kalau setiap Sabtu atau malam Sabtu atau malam Minggu itu banyak anak-anak yang nongkrong, bahkan kadang-kadang sampai kemalaman dengan alasan tidak dapat kereta, mereka menginap di emperan-emperan toko-toko di sekitar Duku Atas. Nah, ini juga harus menjadi perhatian orang tua. Ketika anak-anaknya sudah larut malam belum pulang, maka harus dicari anaknya. Jangan dibiarkan mereka ini tidak mendapat perhatian dari orang tua. Atau justru mereka ikut-ikutan itu kadang nggak ada perhatian dari keluarga ya? Nah, bisa jadi. Tapi saya yakin tidak semua. Kalau orang tuanya ikut perhatian, ikut memperhatikan anak-anak ini juga mereka akan terjaga. Kemudian anak-anak yang usia sekolah, yang masih sekolah, pun demikian. Orang tua mesti memperhatikan apakah anaknya itu betul-betul ke sekolah atau jangan-jangan mereka kalau bahasa namanya madol gitu ya, Hmm. kabur dari sekolah kemudian ikut menghabiskan apa eh, di jalan gitu. Karena kalau ceritanya kalau yang ramai di media siapa itu namanya Roy dan JJ misalnya, mereka sebenarnya terutama JJ ya, mereka sebenarnya berasal dari keluarga berada. Tapi karena broken home, karena persoalan yang terjadi orang tuanya, kemudian mereka kabur dari rumah dan menghabiskan hari-harinya di jalanan. Bisa dibilang mereka sedang mencari jati diri. Ya, bisa demikian. Karena memang usia-usia remaja itu adalah masa-masa mencari jati diri. Hmm. Itulah yang menurut saya perlu ada bimbingan dari perhatian dari semua orang tuanya. Selain Semua orang orang tua. tua, keluarga tentu sekolah juga harus ada perhatian ya. Ya, Mungkin harus ada kegiatan-kegiatan tambahan ya di yang sekolah pertama itu. menurut saya pertama itu adalah orang tua. Hmm. Yang kedua lingkungan. Lingkungan ini juga penting. Nah, yang ketiga kalau anaknya yang sekolah ya tentu sekolah. Tapi kan kalau mereka yang di jalanan ini kan kebanyakan memang sudah tidak sekolah.
Karena itu lingkungan itu penting. Ketua RT, ketua RW itu penting. Salah satunya adalah dengan menciptakan ruang terbuka. Dengan menciptakan tempat-tempat bagaimana anak-anak di lingkungan itu bisa mengekspresikan ide-idenya. Kan banyak tempat yang bisa dikelola. Saya yakin kenapa remaja-remaja di pinggiran ibu kota itu kemudian mencari tempat di Jakarta. Maaf, karena pemerintah daerah penyangga ibu kota ini tidak menyediakan ruang-ruang yang Ruang terbuka hijau itu. ruang terbuka untuk anak-anak remaja ini bisa mengekspresikan diri. Lahan kosong jadi rumah kan. Nah, ini sudah habis-habisan gitu kan. Sudah habis-habisan karena Kalau nggak jadi ruko jadi rumah. ya sudah dibabat semua, sawah pun sudah tidak ada. Jadi di sini saya mengapresiasi Gubernur Anies Baswedan dalam menata kota yang menarik masyarakat dan remaja sekitar penyangga ibu kota untuk datang ke Jakarta. Ini luar biasa, di tengah-tengah kepadatan penduduk Jakarta yang sedemikian, ternyata ada ruang-ruang terbuka yang bisa menjadikan tempat bagi remaja untuk mengekspresikan diri. Ini luar biasa. Ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain ya, agar meniru apa yang dilakukan di Jakarta ya. Iya, betul. Jadi kalau konsepnya Pak Anies memanusiakan manusia, nah itu menurut saya penting dilakukan oleh kepala daerah. Tidak hanya di sekitar Jabodetabek, tapi mungkin di daerah lain juga perlu. Bagaimana memanusiakan manusia, memberikan ruang ekspresi kepada pemuda-pemudanya, karena mereka adalah Indonesia ke depan. Itu akan dilihat seberapa hebat pemudanya sekarang. Ya kan? Apalagi dalam beberapa studi menyebut bahwa tahun 2030 sampai dengan 2045 Indonesia akan mengalami masa di mana pemudanya lebih banyak. Bonus demografi. Bonus demografi. Pemudanya lebih banyak. Dan masa-masa itu adalah masa yang produktif. Bonus demografi itu bisa menjadi bonus, tapi juga bisa menjadi masalah. Ancaman ya. Ya, ancaman. Bisa menjadi bonus kalau ini dikelola dengan baik. Pemuda-pemuda yang sekarang, yang 10 tahun lagi akan mengelola Indonesia, ini dikelola dengan baik, dididik dengan baik, diberikan pengajaran dengan baik, maka dia akan menjadi bonus. Indonesia akan bangkit, Indonesia akan maju. Tapi kalau dengan demografi, bonus demografi itu kemudian diisi oleh pemuda-pemuda yang tidak berkualitas, maka ini akan menjadi ancaman. Justru Indonesia ketika pemudanya banyak, tapi pemuda pengangguran, tapi pemuda yang tidak memiliki jati diri, maka akan menjadi ancaman itu sendiri untuk bangsa sendiri. Bisa jadi Indonesia akan menjadi jongos atau akan menjadi pekerja di negaranya sendiri. Oke, Mas Miftah, kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada konklusi yang ingin disampaikan dari perbincangan kita ini? Ya, untuk pesan saya untuk teman-teman yang aktif di Citayam Fashion Show dan di medsos lainnya, maksimalkan kesempatan itu dengan baik. Ya kan? Ini adalah saat-saat emas untuk Bungi dan kawan-kawan. Ketenaran jangan sampai membuat dia lupa bahwa masih ada jalan panjang yang akan dihadapi. Dan untuk pemerintah daerah, baik itu DKI maupun penyangga ibu kota dan pemerintah daerah lainnya, tolong berikan ruang ekspresi yang luas untuk para pemuda kita supaya mereka bisa menciptakan satu kreasi yang bisa dihargai oleh semua orang, bahkan tidak hanya tingkat nasional tapi hingga dunia. Baik, pemirsa, sudah 30 menit dengan saya dengan Mas Miftah. Saksikan terus Pandawa Worldview baik di channel televisi maupun di channel YouTube ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.